Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juhelmi, perwakilan dari kelompok stase gawat darurat profesi nurse di RSPAU Harjolukito, Yogyakarta. Sebelumnya, yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing stase gawat darurat pada Bapak Muhammad Novianto. Baik, adapun pada kesempatan kali ini di sini saya akan melakukan presentasi terkait kasus kelolaan kelompok, yang dimana di sini untuk asuhan keperawatan pada kelompok sendiri yaitu mengangkat dengan kasus pada Tuan X dengan congestive heart failure atau CHF di IGD RSPAU DRS Harjolukito, Yogyakarta. Langsung saja, seperti kita ketahui bahwa CHF itu sendiri singkatan dari congestive heart failure, yang dimana itu merupakan salah satu penyakit atau salah satu masalah kesehatan dalam sistem kardiovaskular atau permasalahan pada jantung, yang dimana di sini untuk angka kejadiannya itu sendiri itu terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari WHO, dilaporkan bahwa ada sekitar 3.000 warga Amerika yang menderita CHF itu sendiri. Sedangkan menurut American Heart Association atau AHA pada tahun 2012 itu dilaporkan ada 5,7 penduduk Amerika Serikat yang menderita CHF atau gagal jantung tersebut. Yang dimana untuk di Indonesia itu sendiri, untuk penderita CHF atau gagal jantung ini sendiri pada tahun 2012 itu berdasarkan data Departemen Kesehatan itu sudah mencapai dengan 14.000 jiwa penderita yang menjalani rawat inap di rumah sakit dengan kasus CHF itu sendiri. Sedangkan untuk di Jawa Tengah terdapat 520 penderita CHF. Yang dimana untuk CHF ini sendiri pada umumnya sering diderita atau terjadi pada lansia berusia dari 50 tahun. Yang dimana di sini untuk resiko kematian yang diakibatkan oleh CHF itu sendiri itu sebanyak 5-10% per tahunnya. Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh di IGD Rumah Sakit RSPAU Harjolukito sendiri itu didapatkan dengan klien Tuan X didiagnosa dengan CHF, yang dimana di situ klien sendiri mengeluh dengan keluhan sesak nafas sejak 3 hari yang lalu. Selanjutnya, sebelum klien masuk di IGD itu sendiri, di sini klien dilakukan penanganan di rumah dengan memberikan posisi menggunakan bantal sebanyak 6 buah, yang dimana berdasarkan fenomena ataupun data tersebut di sini kami menarik kesimpulan untuk menggambarkan dan mendokumentasikan asuhan keperawatan dalam Tuan X sebagai karya tulis ilmiah dengan judul Asuhan Keperawatan Tuan X dengan Gangguan Sistem Kardiovaskular atau CHF di Harjolukito. Adapun untuk tujuan umumnya sendiri, yang pertama itu di sini kita mampu menggambarkan tentang pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan CHF itu sendiri. Sementara untuk tujuan khususnya sendiri, yang pertama yaitu tujuannya itu tentang pemberian asuhan keperawatan pada pasien CHF. Selanjutnya tujuan khususnya itu menggambarkan pengkajian pada Tuan X dengan CHF. Selanjutnya menggambarkan diagnosa pada Tuan X terhadap dengan penyakit CHF itu sendiri. Selanjutnya tujuan khususnya itu menggambarkan rencana keperawatan dengan pasien CHF, dan selanjutnya menggambarkan tindakan pada pasien dengan CHF, dan yang terakhir yaitu menggambarkan evaluasi tindakan dan evaluasi pada pasien dengan CHF itu sendiri. Langsung saja, mungkin di sini saya membahas terkait pengkajian pada Tuan X itu sendiri dengan penyakit CHF atau congestive heart failure. Jadi di sini untuk berdasarkan hasil pengkajian itu sendiri, di sini dengan sumber data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder, yang dimana untuk diagnosa medisnya itu sendiri CHF dan keluhan utama yang dikeluhkan oleh klien yaitu sesak nafas. Adapun untuk kategori triase sendiri, di sini
klien tersebut masuk dalam kategori triase merah atau emergency, di mana klien di sini membutuhkan penanganan segera tanpa harus menunggu. Adapun untuk identitasnya sendiri di sini dengan klien Tuan X dengan usia 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamatnya di daerah Bantul. Sedangkan untuk data penanggung jawabnya sendiri itu Tuan B dengan umur 35 tahun dengan status atau hubungan yaitu dia sebagai anak dari klien tersebut. Untuk pengkajian primernya sendiri, untuk RW-nya sendiri di sini pasien terdapat ada sumbatan jalan nafas yaitu cairan sputum. Selanjutnya untuk breathingnya sendiri di sini pasien tampak atau terlihat sesak, yang dimana napas pasien irregular, tampak menggunakan otot bantu nafas di diafragma, yang dimana untuk RR-nya sendiri atau respiratory rate-nya sendiri itu 26 kali per menit, SpO2-nya 94%, suara napas terdapat suara napas tambahan yaitu ronki. Yang dimana untuk circulation-nya sendiri di sini nadi teraba kuat, yang dimana nadinya 102 kali per menit dengan tekanan darah 150 per 90 mmHg, dengan CRT-nya atau capillary refill time-nya kurang dari 2 detik, dan turgor kulit elastis, akral teraba hangat. Sementara untuk disability-nya sendiri di sini pasien tampak lemah, tingkat kesadarannya kompusmetis, yang dimana di sini nilai GCS-nya sendiri yaitu 15 dengan E4, motorik 6, verbalnya 5. Sementara untuk pengkajian sekundernya sendiri untuk sign and simptomnya sendiri yaitu di sini pasien mengalami kesulitan bernafas dan nyeri pada dada sebelah kiri yang ditandai dengan tekanan darahnya 150 per 90, nadi 90, suara napas ronki tanpa menggunakan otot bantu nafas dan cuping hidung, serta terdengar suara auskultasi, terdengar ronki. Untuk alergi sendiri di sini pasien ataupun dari pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa pasien tidak memiliki alergi obat ataupun alergi makanan. Sedangkan untuk medicationnya sendiri di sini pasien tidak mengkonsumsi obat-obatan rutin. Sementara untuk past illness-nya di sini apakah pasien pernah dioperasi? Pasien memiliki riwayat sebelumnya yaitu hipertensi, dan itu pun sudah sejak 15 sampai dengan 20 tahun yang lalu. Untuk list mealnya sendiri pasien mengatakan makan terakhir sebelum datang ke rumah sakit adalah makan sayur dan lauk. Sedangkan untuk eventnya sendiri pasien mengatakan 3 hari sebelum masuk ke rumah sakit sendiri, di situ pasien tiba-tiba sesak nafas berlebihan, dan ketika melakukan aktivitas kecil di situ pun pasien mengatakan bahwa berat dan terasa ngos-ngosan dan terasa kecapean. Yang dimana untuk menangani sesak tersebut di sini klien itu menggunakan bantal sebanyak 6 dan pasien tidak mengalami perubahan dan akhirnya langsung dibawa ke IGD RSPAU Harjologito itu sendiri. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisiknya sendiri di sini dilakukan pertama pemeriksaan kepala, itu bentuknya mesosepal, tidak ada lesi, tidak ada terdapat hematom, penyebaran rambut juga merata, rambut berwarna hitam, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. Untuk lehernya sendiri tidak tampak adanya pembesaran kelenjar tiroid ataupun tidak adanya lesi, serta tidak terdapat nyeri tekan JVP. Selanjutnya ke bagian paru, pada saat inspeksi di situ terlihat kesimetrisan dinding dada baik itu kanan dan kiri tetapi di sini terlihat klien bernapas dengan menggunakan otot bantu napas. Sementara untuk palpasinya sendiri pasien mengatakan tidak nyeri saat dilakukan palpasi. Dan untuk taktil fremitusnya baik itu kanan dan kiri sama. Pengembangan dada kanan dan kiri juga sama. Selanjutnya untuk perkusinya sendiri di sini terdengar suara resonan dan bagian paru normal. Auskultasinya suara napas abnormal. Di situ terdapat suara tambahan yaitu ronki. Sementara untuk pemeriksaan jantungnya sendiri yaitu inspeksinya kesimetrisan dada normal, warna kulit sama, tidak tampak ictus cordis. Palpasinya ictus cordis teraba di ICS kelima mid clavicula sinistra. Perkusinya normal bunyi kardio peka pada jantung karena jantung situ memiliki konsentrasi darah yang tinggi. Auskultasinya bunyi normal jantung S1, S2, tidak ada suara tambahan S3.
Untuk abdomennya sendiri, pada saat inspeksinya warna kulit normal, tidak terjadi adanya pembesaran abdomen, bising usus juga 10 kali per menit. Sementara untuk perkusinya pada bagian kanan atas terasa peka menunjukkan hati, kuadran kanan kiri bawah terdengar timpani menunjukkan usus. Untuk palpasinya sendiri, kuadran 1 sampai kuadran 4 kepada pasien tidak mengatakan nyeri, seperti itu. Selanjutnya untuk genitalia, jenis kelaminnya laki-laki, tidak ada masalah. Kekuatan ototnya sendiri, kekuatan ototnya 5. Integumennya akral teraba hangat, capillary reflexnya lebih dari kurang 2 detik, dan tidak terdapat edema ataupun sini hanya kulit terlihat pucat dan elastis. Sementara untuk pemeriksaan labnya sendiri, di sini ada pemeriksaan elektrolit, yaitu natriumnya 139,8 mmol normal, kaliumnya juga normal, kimia darahnya normal, GDS-nya juga normal. Terus hitungan jenis neutrofilnya di sini normal. Yang terjadi penurunan di sini yaitu limfosit, yaitu 17,4, jadi mengalami penurunan, dan eosinofilnya mengalami peningkatan yang dimana hasilnya 7,0, dan untuk nilai limfositnya itu menurun dari nilainya 1. Selanjutnya untuk terapi obat-obatannya sendiri, di sini klien mendapatkan terapi infus NaCl dan terapi injeksi furosemid serta injeksi ceftriaxone dan injeksi digoxin. Yang dimana untuk dosisnya sendiri, infusnya itu sebanyak 20 TPM, injeksi furosemidnya 40 mg per 12 jam, ceftriaxone-nya yaitu 1 gram per 12 jam, dan digoxinnya yaitu sebanyak 0,125 per 24 jam. Langsung saja saya baca ke analisa datanya, yaitu untuk terkait data DS-nya sendiri, di sini pasien mengatakan memiliki hipertensi. Hipertensinya itu sendiri yang dialami klien itu sudah sejak lama, sekitar 15 sampai dengan 20 tahun. Terus pasien mengatakan sesak nafas. Sedangkan untuk DO-nya sendiri, tekanan darahnya 150/90 mmHg, RR-nya 26, nadinya 102, dan menggunakan otot bantu nafas. Dan hasil ronsen torak kedua apek pulmo tenang, corakan pulmo kasar, dan konsolidasi infiltrasi di invahiler dextra. Yang dimana di sini untuk diagnosanya yaitu dengan masalah penurunan curah jantung dengan etiologi adanya perubahan prelude ataupun perubahan afterload. Dan untuk analisa data selanjutnya, di sini klien mengatakan lemas dan saat melakukan aktivitas itu sedikit langsung terasa kecapean dan ngos-ngosan, yang ditandai dengan atau yang terlihat dengan pasien tampak terasa lelah atau lemah, dan tekanan darah 150/90, SpO2-nya 94, CRT-nya kurang dari 2 detik. Yang dimana diagnosanya di sini yaitu intoleransi aktivitas dengan etiologi ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Selanjutnya untuk yang ketiga, yang dimana data subjektifnya di sini pasien mengatakan sesak nafas. Sementara untuk data objektifnya sendiri yaitu pasien terdengar suara auskultasi ronki atau suara nafas tambahan, dan pasien mengatakan 3 hari sebelum masuk IGD itu pasien terasa sesak dan hanya ditangani dengan bantal saat tidur 6 buah. Yang dimana untuk diagnosanya sendiri yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Selanjutnya untuk data subjektifnya itu yaitu pasien mengatakan bahwa pasien tidak pernah sakit dan belum pernah masuk ke rumah sakit. Pasien juga mengatakan bahwa pasien baru mengetahui jika pasien memiliki penyakit jantung. Di sini kami mengangkat diagnosa
yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Jadi secara keseluruhan untuk diagnosanya itu sini ada 4 diagnosa. Dengan diagnosa pertama penurunan curah jantung, diagnosa kedua intoleransi aktivitas, dan diagnosa ketiga yaitu ketidakefektifan pola napas, serta dengan diagnosa yang terakhir yaitu defisiensi pengetahuan. Langsung saja ke untuk diagnosa pertama. Adapun untuk outcome atau NOC-nya sendiri diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan baik itu selama 1x8 jam, diharapkan curah jantung pada pasien kembali efektif dengan kriteria hasil tanda-tanda vitalnya dalam rentang normal seperti tekanan darah, nadi, dan respirasi. Dan kita dapat mentoleransi aktivitas, tidak adanya gejala kelelahan pada saat aktivitas, dan tidak adanya terjadi edema paru, tidak ada asites. Yang dimana untuk NIC-nya atau intervensinya sendiri yaitu dengan cardiac care dengan cara mengevaluasi adanya nyeri dada atau intensitas, lokasi, dan durasi. Selanjutnya catat adanya disritmia jantung dan catat adanya tanda-tanda gejala penurunan kardiak output, monitor status kardiovaskular, dan monitor status pernafasan yang menandakan adanya gagal jantung. Selanjutnya untuk NIC-nya yaitu melakukan vital sign monitoring atau kita memonitor baik itu tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasinya. Selanjutnya catat adanya fluktuasi tekanan darah, monitor saat pasien berbaring, duduk, atau berdiri, auskultasi tekanan darah pada kedua lengan, dan bandingkan di antara kedua, baik itu tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya untuk diagnosa yang kedua, yaitu untuk NOC atau outcome sendiri. Di sini diharapkan pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan dapat mentoleransi aktivitas dengan kriteria hasil toleransi terhadap aktivitas. Klien dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan baik itu tekanan darah, heart rate, dan respirasi. Selanjutnya juga diharapkan keseimbangan antara aktivitas dan istirahat dari berat menjadi cukup. Yang untuk intervensinya sendiri atau NIC-nya di sini telah dilakukan terapi aktivitas dengan mempertimbangkan kemampuan klien dalam berpartisipasi melalui aktivitas yang spesifik. Selanjutnya bantu klien untuk mengidentifikasi aktivitas yang diinginkan, dan selanjutnya kita bantu klien untuk menjadwalkan waktu spesifik terkait dengan aktivitas hariannya sendiri. Selanjutnya untuk NOC-nya juga yaitu kita untuk outcome-nya sendiri yaitu untuk tingkat kelelahannya juga dari kelelahan dari berat menjadi cukup, kelesuan atau kegiatan sehari-hari dari sangat terganggu menjadi cukup terganggu. Jadi untuk intervensinya sendiri yaitu dengan melakukan perawatan jantung rehabilitasi, yaitu dengan monitor toleransi pasien terhadap aktivitas dan menginstruksikan kepada pasien terhadap dan keluarga mengenai pertimbangan khusus terkait dengan aktivitas sehari-hari yang akan dilakukan dengan klien. Selanjutnya untuk diagnosa ketidakefektifan pola napas yang berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Di sini untuk NOC-nya sendiri yaitu dengan status pernafasan atau kepatenan jalan nafas, yang dimana diharapkan frekuensi pernafasan dari deviasi berat menjadi sedang, dan irama pernafasan juga diharapkan menjadi normal, dan kemampuan untuk mengeluarkan sekret juga dari deviasi berat menjadi sedang. Untuk NIC-nya sendiri di sini bisa dilakukan manajemen jalan nafas, yaitu dengan posisikan klien dengan posisi semi forward dan mengauskultasi suara nafas, catat adanya suara tambahan. Selanjutnya kita lakukan monitor respiratori atau respirasi dan status O2-nya. Selanjutnya kita monitor juga pernafasannya, yaitu dengan monitor suara tambahan seperti ngorok atau mengi, dan suara napas tambahan lainnya seperti rongki dan lainnya apakah ada. Selanjutnya monitor pola nafas terkait dengan bradipneu atau terjadi takipneu,
monitor status saturasi O2-nya, dan monitor keluhan sesak nafas yang dialami klien. Selanjutnya untuk diagnosa selanjutnya yaitu defisiensi pengetahuan, yang dimana untuk NOC-nya sendiri diharapkan di sini defisiensi pengetahuan klien dapat teratasi dengan pasien atau keluarga mengerti akan penyakit yang dialami oleh si klien tersebut, dan diharapkan juga pasien dan keluarga menyatakan pemahaman mengenai kondisi atau proses penyakit dan pengobatan, yang dimana untuk intervensinya sendiri ataupun NIC-nya sendiri yaitu kita kaji pertama tingkat pemahaman pasien dan keluarga terkait penyakit apa yang dialami klien. Selanjutnya kita beritahu pasien atau keluarga tentang informasi penyakit seperti pengertian atau definisi, penyebab, proses penyakit, tanda gejala, dan bagaimana cara penanganan ataupun pengobatannya. Dan beri waktu kepada klien untuk mengajukan pertanyaan, dan kita lakukan pentingnya ataupun kita jelaskan pentingnya terapi diuretik dan antibiotik pada pasien dan keluarga pasien, seperti itu. Yang dimana untuk implementasinya sendiri di sini yaitu terkait diagnosa pertama yaitu mengkaji keluhan pasien, melakukan TTV terhadap pasien, memberikan obat yaitu obat digoxin, yang dimana untuk respon kliennya sendiri untuk S-nya sendiri pasien mengatakan masih terasa sesak nafas. Untuk objektifnya sendiri keadaan umum kompos mentis dengan tekanan darah 150/90, RR25, auskultasi masih terdengar suara tambahan yaitu ronki. Selanjutnya untuk intoleransi aktivitas di sini untuk tindakannya sendiri menganjurkan pasien untuk banyak istirahat dan tidur dalam posisi semi fowler atau 45 derajat dan membatasi aktivitas klien yang berlebih. Yang dimana untuk data subjeknya sendiri pasien mengatakan masih sesak ketika melakukan aktivitas, pasien juga mengatakan nyaman dalam posisi semi fowler tersebut. Yang dimana untuk objektifnya sendiri pasien mampu melakukan sedikit aktivitas tanpa disertai dengan sesak nafas. Pasien mampu membatasi aktivitas berlebihan, nadinya 86 kali per menit, SpO2-nya 96. Selanjutnya bersihan jalan nafas yang berhubungan dengan sekresi yang tertahankan. Di sini kita melakukan posisi semi fowler, memberikan terapi O2 kanul nasal, dan yang dimana untuk implementasinya sendiri pasien mengatakan masih sesak napas, pasien mengatakan sudah tidak menggunakan 5 bantal untuk tidur karena sudah nyaman dengan posisi semi fowler yang telah diberikan. Untuk objeknya sendiri auskultasinya suara nafas ronki masih terdengar dan masih menggunakan otot bantuan nafas. Selanjutnya untuk implementasi diagnosa terakhir yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Di sini kita melakukan kontrak waktu dengan pasien maupun keluarga untuk melakukan edukasi tentang penyakit CHF tersebut. Yang dimana dengan hasil subjeknya sendiri pasien mengatakan bahwa pasien baru mengetahui terkait penyakitnya tersebut. Dan untuk data objektifnya sendiri pasien dan keluarga itu sangat kooperatif dan tampak belum begitu paham tentang penyakit walaupun sudah dilakukan pendidikan, namun belum paham secara 100%, tapi pasien sudah sedikit demi sedikit tahu terkait apa yang dialaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait presentasi kasus pada Tuan X dengan congestive heart failure di IGD RSPAU DRS Harjolukito Yogyakarta. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Bapak Muhammad Novianto. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mewakili kelompok apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata yang tidak tepat pada tempatnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.